Dulu Partai Komunis Indonesia ketika mereka ingin mengadakan kudeta, menukar konstitusi Pancasila, mereka tidak setuju dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata komunis Tuhan itu tidak ada. Apa kata mereka? Tuhan tidak ada, yang ada hanya hantu. Tuhan. Kata mereka Tuhan dengan hantu itu sama. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam kepalanya, berhalusinasi. Tuhan itu hanyalah hayalan, Tuhan itu hanyalah imajinasi. Tapi ketika komunis datang ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi, siapa yang mereka bantai pertama? Ulama mereka fitnah, ulama mereka culik, mereka congkel matanya, mereka bunuh. Fitnah yang luar biasa. Hari berganti, musim berubah, isinya itu juga. Maka kita harus tetap waspada. Siapa yang bisa mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetap tegak berdiri kalau pondok pesantren masih tetap meneriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangga kita, Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan tanggal 10 November. Apa hubungan 22 Oktober dengan 10 November? Jihadnya 10 November, fatwanya keluar 22 Oktober. Anak-anak santri harus ngerti sejarah itu. Datang ulama-ulama, datang jenderal-jenderal, datang pejuang-pejuang ke rumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di pondok pesantren di Tebu Ireng Jombang, meminta fatwa karena ini Belanda sudah menyerang. Minta fatwa orang yang ragu-ragu berperang, jihad, karena takut mereka ini bukan jihad, ini jahat. Maka keluarlah fatwa tanggal 22 Oktober, keluar fatwa resolusi jihad melawan penjajah, pecah perangnya 10 November. Dari 22 Oktober ke 10 November ada 18 hari untuk sholat tahajud, menguatkan semangat. Maka dikatakanlah negeri ini merdeka atas perjuangan para santri, para ulama. Maka kita pun dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi jangan mau dibenturkan antara Pancasila dengan Allahu Akbar. Jangan dikatakan orang yang bertakbir itu anti NKRI, dan jangan pula yang merasa yang NKRI itu anti agama. Kenapa? Karena agama Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak dapat dipisahkan. Betul? Islam rahmatan lil alamin. Bayangkan kalau setiap kerajaan-kerajaan Islam itu mau merdeka semuanya. Kerajaan Banjar Islam mau merdeka, Kerajaan Siak kampung halaman saya Islam mau merdeka, Kerajaan Delhi Islam mau merdeka, Kerajaan Aceh Samudra Pasai Islam mau merdeka. Sudah lama Indonesia ini bubar. Yang paling cinta dengan NKRI adalah mereka, sultan-sultan kerajaan menyerahkan kedaulatan demi persatuan. Belanda satu negara, Rusia satu negara, Korea satu negara, Eropa terdiri dari banyak suku-suku. Ada orang Prancis, ada orang Jerman, ada orang Inggris, ada orang Belanda. Sampai hari ini negara kecil, tapi kita berbeda. Dulu negara kecil, namanya negara Kerajaan Banjar. Mufti yang dikirim dari Kerajaan Banjar disuruh belajar ke Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pulang menjadi cahaya pencerah. Tapi kemudian mana kerajaan itu sekarang? Sultannya ada, tapi sultannya menyerahkan kedaulatan karena cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halakamruun, celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu
orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Makanya anak-anak kita mesti diajarkan sejarah. Di mana dia belajar sejarah itu? Di pondok pesantren. Makanya Bapak Ibu yang bisa memberikan ilmunya, pergi ke pesantren, adakan seminar. Yang ada punya kekuasaan, tolong pondok pesantren dengan tenaganya. Yang bisa berceramah dengan suaranya. Yang ada ilmu bahasa Arab, mengajar di sana. Kami nggak punya ilmu Pak Ustadz. Punya uang? Enggak juga, mati aja.